Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak-anak ibu yang hebat-hebat, yang masih semangat dalam belajar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran matematika KD 3.3, yaitu materinya pecahan. Sebelum belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa, kita dimudahkan dalam memahami pelajaran. Siap ya? Ista'iddu. Doaan. Selesai. Alhamdulillah. Baik. Perhatikan dan simak video berikut karena ini materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sama-sama kita simak ya video berikut. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan pelajaran materi pecahan. Anak-anak Ibu pasti sudah tahu pecahan itu apa sih? Karena pecahan itu sudah dibahas di kelas 4, di kelas 5, dan sekarang kelas 6 mengulang kembali. Pecahan yaitu bilangan yang terdapat ada pembilang dan ada penyebut. Pembilang di atas, penyebut di bawah. Ya, sekilas ya, Ibu hanya mengingatkan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya sih kita pecahan kita ubah-ubah. Yang pertama, pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, pecahan campuran ke pecahan biasa. Contoh, sini Ibu punya angka 1/4/5. Nah, ini disebut pecahan campuran. Bagaimana caranya kita ubah ke pecahan biasa? Caranya yang pertama, kita kalikan dulu 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, setelah itu ditambah 4. 5 dikali 1 5, ditambah 4 9. Berarti kita dapat hasilnya yaitu 9/5 dengan cara 5 dikali 1 ditambah 4, yaitu 9/5. Untuk menyebut dia tetap per 5 ya. Paham? Alhamdulillah. Silakan dicatat terlebih dahulu ya sebelum kita ke materi selanjutnya. Oke, tadi kita sudah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, di sini ada ketentuannya ya, ada syaratnya. Yaitu jika penyebut pecahan tidak dapat dijadikan kelipatan 10, 100, dan 1000, maka kita dapat mengubahnya dengan cara pembagian kurung. Ada yang masih ingat pembagian kurung? Alhamdulillah. Nah, contoh yang di sini Bu Guru ada angka 3/4. Nah, kira-kira 4 ini bisa kita jadikan kelipatan 10 atau 100 atau 1000. 100. Nah, maka 4 di sini kita kalikan berapa supaya hasilnya 100? Kita kalikan 25. Jika penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya pun harus dikali 25. Jadi sama, penyebut dan pembilang sama-sama dikali 25. 3 dikali 25 sama dengan 75. 4 dikali 25 sama dengan 100. Maka kita dapat 75/100. Nah, berapa pecahan desimalnya? Yaitu sama dengan 0,75.
Oke, contoh kedua. Di sini Ibu ada angka 4/5. Nah, 5 bisa nggak ya supaya kita jadikan 10? Bisa, yaitu dikali 2. Penyebut dikali 2, maka pembilang pun dikali 2. 4 dikali 2, 8. Per 5 dikali 2, 10. Jadi sama dengan 8/10. Berapa pecahan desimalnya? Maka kita dapat 0,8. Oke, ada lagi contohnya yang ketiga, 1/4. Nah, 1/4. 4 bisa nggak ya kita jadikan 100? Bisa ya, sama kayak tadi. Kita kalikan 25. Kalikan 25. 1 dikali 25, 25 per 100. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Kalau kita ingin menjadi pecahan desimal, tapi langsung juga bisa. Kita tulis aja langsung 0,25. Nah, sampai sini paham? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ada pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, di sini ada tiga syarat yang memudahkan kita untuk menentukan pecahan biasanya. Yang pertama, jika satu angka di belakang koma, maka kita dapat penyebutnya per 10. Yang kedua, jika dua angka di belakang koma, maka kita dapat penyebutnya per 100. Yang ketiga, jika 3 angka di belakang koma, maka kita dapat penyebutnya per 1000. Coba lihat contohnya nih. Yang A, 1,8. Kira-kira ini di belakang koma berapa angka ya? 1. Nah, tadi jika satu angka di belakang koma, maka per 10. Maka di sini kita dapat 18/10. Oke, lihat lagi contoh yang kedua, yang B, 0,25. Nah, 25 belakang koma ada berapa angka? Yaitu ada 2 angka. Kalau 2 angka berarti penyebutnya per 100. Maka kita dapat 25/100. Paham tum? Alhamdulillah paham ya. Nah, yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, sudah tidak aneh ya anak Bu Guru mendengar kata persen. Persen itu adalah per 100. Berarti penyebutnya harus 100. Bisa nggak Bu kalau penyebutnya bukan 100? Tidak bisa, karena persen adalah per 100. Nah, di sini ada contoh 4/5. Nah, 4/5 tadi penyebutnya harus 100. Berarti 5 dikali berapa supaya 100? 5 dikali 20. Nah, penyebut dikali 20, maka pembilang dikali 20. 4 dikali 20, 80. Per 5 dikali 20, 100. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita tulis. Berarti dapat dari 4/5 itu adalah 80%. Oke, contoh yang kedua, 7/10. Nah, 10 ini kali berapa sih supaya hasilnya 100? Dikali 10. Penyebut dikali 10, maka pembilang pun harus dikali 10. 7 dikali 10, 70. Per 10 dikali 10, 100. Maka dari 7/10 kita dapat persennya yaitu 70% ya. Jangan lupa dicatat ya. Ya, sudah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mau mengubah desimal menjadi persen. Nah, mengubah desimal menjadi persen. Caranya kita ubah pecahan dengan menjadi penyebut 100. Ya, tadi kan persen itu per 100. Maka contoh di sini ada 0,2. Belakang koma 1 angka.
tadi per berapa? Per 10. Maka di sini kita dapat 2 per 10. Bagaimana supaya menjadi penyebutnya 100? Nah, 10 dikali berapa supaya hasilnya 100? Dikali 10. Jika penyebut dikali 10, maka pembilang pun harus dikali 10. 2 dikali 10, 20. Per 10 dikali 10, 100. Nah, berarti 20%. 0,2 itu sama dengan 20%. Nah, ada lagi contoh yang kedua. 1,5. Nah, di belakang koma berapa angka? 1. Jika satu angka di belakang koma, maka kita dapat per 10. Berarti ini 15 per 10. Udah ada ya tadi? Berarti 10 dikali 10 supaya penyebutnya 100. Nah, 15 dikali 10, 150. 10 kali 10, 100. Maka kita dapat 150%. Nah, yang kedua nih. Dia di belakang koma ada 2 angka. Berapa tadi? Kalau di belakang koma 2 angka, maka dia per 100. Maka ini kita dapat 372 per 100 sama dengan, ya tinggal kita tulis 372%. Paham? Alhamdulillah. Silahkan dicatat. Oke, selanjutnya ada mengubah persen menjadi desimal, kebalikan yang tadi. Nah, caranya kita harus mengubah pecahan menjadi per 100 terlebih dahulu. Setelah itu, kita dapat menentukan dengan melihat angka di belakang koma. Ya, karena pecahan desimal itu pasti bilangan yang memiliki koma. Contoh di sini ada 2%. Berarti 2 per 100. Nah, bagaimana pecahan desimalnya? Berarti kalau di sininya per 100, berarti belakang koma ada 2 angka. Berarti di sini 0,02. Oke, contoh yang kedua. 50%. Berarti 50 per 100 sama dengan 0,50. Gampang kan? Alhamdulillah. Silahkan dicatat. Sudah? Alhamdulillah. Selanjutnya. Baik, nah sekarang kita akan mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Ada syaratnya untuk mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, syaratnya apa ya? Nah, syaratnya adalah ubahlah terlebih dahulu setiap pecahan ke bentuk pecahan yang sama yang kalian anggap paling mudah. Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh. Di sini Ibu punya contoh. Urutkan dari yang terbesar. Dari 0,4, 1 per 2, 25%, 4 per 5, 1,75. Di sini macam-macam ya bentuk pecahannya. Ada pecahan desimal, pecahan campuran, persen, dan pecahan biasa. Bagaimana caranya? Tadi kita ubah dulu menjadi sama semua pecahan. Nah, baik, Ibu akan menerangkan, akan menjelaskannya. Kita menggunakan pecahan desimal. Jadi kita ubah menjadi pecahan desimal semuanya terlebih dahulu. Yang mana yang harus kita ubah? Yaitu yang 1 per 2. 1 per 2. Nah, 1 per 2 ini adalah pecahan campuran. Kita akan ubah dulu menjadi pecahan biasa. Yaitu tadi caranya bagaimana? 2 dikali 1 ditambah 1. 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. Maka kita dapat 3 per 2. Bagaimana kita ingin mengubah ke pecahan desimal? Kita pakai pembagian kurung. Berarti pembilang dibagi penyebut.
3 dibagi 2. 3 dibagi 2, 1. 1 dikali 2, 2. Nah, kita ambil 3 diambil 2, 1. Kita tambahkan 0, di atas kita kasih koma. 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 2, 10. Habis. Maka 1/1/2 yaitu pecahan desimalnya 1,5. Oke. Mana lagi yang harus kita ubah? Yang persen menjadi desimal. 25%. Tadi persen itu adalah per 100. Maka kita dapat 25/100 sama dengan 0,25. Mana lagi yang harus kita ubah? Nah, 4/5. Ini pecahan biasa. Kita akan ubah menjadi desimal. Berarti pembilang dibagi penyebut. 4 dibagi 5. Bisa tidak? Tidak. Maka kita hasilnya di sini adalah 0. 0 dikali 5, 0. Kita dapat 40 dibagi 5. Kasih koma. 40 dibagi 5, 8. 8 kali 5, 40. Habis. Maka 4/5 yaitu pecahan desimalnya 0,8. Nah, kita sudah dapat nih pecahan desimalnya tadi. 1/1/2 itu dia pecahan desimalnya adalah 1,5. Nah, 25% 0,25. 4/5 tadi berapa? Pecahan desimalnya 0,8. Nah, sudah kita jadikan pecahan desimal semua. Nah, sekarang kita urutkan dari yang terbesar. Dari yang terbesar yang mana ya? Nah, kita lihat. Nah, kita dapat yang 1,75. Kemudian 1,5. Kemudian 0,8. Nah, kemudian 0,4. Dan yang terakhir 0,25 atau ini 25%. Yang ini 4/5. Yang ini 1/1/2. Maka hasilnya 1,75, 1/1/2, 4/5, 0,4, dan yang terakhir 25%. Ini urutkan dari yang terbesar. Ya, sekali lagi Ibu ingatkan, cara untuk mengurutkan pecahan itu kita ubah dulu semuanya menjadi pecahan yang sama. Ya, boleh bebas kalian mau dibentuk semuanya menjadi persen, boleh. Semuanya mau dijadikan desimal nih seperti Ibu contohkan, boleh. Boleh juga semuanya dijadikan seperti pecahan biasa, boleh. Ya. Kerjakan yang menurut kalian paling mudah. Nah, sampai sini paham? Alhamdulillah. Oke. Setelah penjelasan materi, nah maka matematika itu ada tugas. Boleh anak Ibu dibuka buku paket matematikanya. Latihan 5 halaman 46-47 ada? Sudah? Ya. Dilingkari ya. Ada nomor 1 itu cukup yang A, C, F. Nah, tolong dilingkari. Sudah? Alhamdulillah. Nomor 2 yang A, D, E. Nomor 3 yang B, E, F. Nomor 4 yang A dan C. Nomor 5 yang B dan E. Nomor 6 yang B dan D. Nomor 8 yang B. Yang B saja 1. Nomor 9 sudah dilingkari. Nah, dan yang terakhir nomor 12. Ya. Alhamdulillah.
Mungkin cukup sekian materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Nah, kalian boleh meminta bantuan kepada orang tua, kakak, saudara. Boleh meminta bantuan caranya mungkin kalau belum dimengerti. Tidak boleh jawabannya ya, tetapi caranya saja. Nah, cukup sekian materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Belajar yang rajin di rumah aja dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.